Efek buruk rokok adalah doa jadi nggak terjawab. Doanya tidak Allah diterima. Iya. Tidak diijabah. Bismillah, Drabanian Stars. Samase, it's different. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Brothers and sisters, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kembali senang sekali bisa berjumpa dengan kamu semua di dalam program obrolan ringan yang menarik dan asyik penuh faedah dalam program Drabanian Talk. Masya Allah. Seperti biasa, kita akan berbincang, berdiskusi bersama guru-guru kita. Dan di akhir sesi nanti, seperti biasa, kami membuka kesempatan untuk kamu semua yang mempunyai produk usaha ataupun jasa. Silakan kirimkan saja info produk kamu melalui DM ke akun Instagram kita atau admin kita. Dan silakan isi formulirnya dan kita akan tayangkan for free. Masya Allah, semoga menjadi sebuah jalan kebaikan buat usaha kamu. Namun juga terbuka peluang kesempatan untuk bisa mensupport donasi operasional dengan harta terbaik kamu semua di rekening yang telah disediakan. Masya Allah. Dan seperti biasa, silakan untuk bisa like, follow, dan juga Instagram kita, YouTube, dan juga bisa disimak programnya lewat Spotify, insya Allah. Masya Allah, dan semoga mudahkan. Dan Alhamdulillah, kembali telah hadir di tengah-tengah kita, guru kita, Al-Ustadz Muhammad Khalid Syari Al-Syi Hafidhahullah Ta'ala, dan Al-Ustadz Hamdi Sholah Al-Bakri Al-Syi Hafidhahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Masya Allah, sehat-sehat ya? Alhamdulillah, ijo merah iya Ustadz, Masya Allah. Kalau ijo royo Ustadz, Masya Allah. Royo, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. Dan Ustadz, kita nggak membahas tentang warna ijo, ya, tapi kita akan membahas warna kelabu sebenarnya. Kelabu, asap. Masya Allah. kita akan membahas yang mungkin ini selalu menarik, jadi perbincangan di tempat-tempat tongkrongan, warung kopi dan sebagainya. Ini sebuah kebiasaan nampaknya Ustaz. Dan nampaknya juga sangat turun-temurun dan juga didukung nih qadarullah masyafa'al oleh negara kita, yaitu tentang rokok Ustaz. Masya Allah. Seperti biasa ada yang pro dan kontra. Tapi tidak salah, ada salahnya kita akan coba bahas di kesempatan yang terbatas ini. Tapi obrolan kita sangat menarik nampaknya Ustaz, terkait sebetulnya bagaimana sih hukum rokok dalam Islam. Mungkin kita bisa langsung mengawali ya kepada guru kami yang mulia, kepada Al-Ustadz Muhammad. Seperti apa sesungguhnya rokok dalam syariat Islam? Ya, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu alaihi wasallam nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Rokok. Waduh. Masya Allah. Ini para perokok. Sabarlah. Semoga dapat hidayah. Masya amin, insya Allah. Rokok nih, ya. Rokok insya Allah ya. Para orang-orang yang berakal akan mengatakan rokok itu tidak baik. Masya Allah. Rokok itu akan merusak kesehatan. Sahih. Bahkan rokok berbicara bahwa dia menyebabkan kanker, impotensi, gangguan kehamilan, dan seterusnya. Masya Allah. Ya, rokoknya sendiri ngomong bahwa gue ini nggak baik, gue ini nggak sehat, gitu loh. Betul. Rokoknya ngomong gitu. Makanya para ulama mereka banyak yang mengharamkan rokok. Kenapa? Sesuatu hal gitu ya di dalam Islam bisa jadi haram itu lewat satu alasan aja bisa. Ya. Tapi rokok ini banyak banget tinjauan-tinjauan atau alasan-alasan yang menjadikan rokok itu haram. Padahal satu alasan aja udah cukup menjadikan hal tersebut haram. Contoh yang pertama, membahayakan kesehatan tubuh. Seluruh dokter di dunia ini sepakat bahwa sebatang rokok itu mengandung berbagai macam racun yang berbahaya bagi jantung dan kesehatan tubuh. Ya, tambah kesini penelitian tambah banyak, tambah membuktikan hal tersebut. Ya, kesehatan tubuh nih milik Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala. Mestinya dijaga, bukan dirusak. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah mengatakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kamu menjatuhkan diri kamu sendiri dalam kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan Nabi SAW juga nggak memerintahkan kita atau melarang kita untuk merugikan diri sendiri, membahayakan diri sendiri. Ya,
Rasulullah SAW mengatakan, "Waman tahassa summan faqatala nafsahu fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengonsumsi racun sehingga membunuh dirinya, maka racunnya akan ada di tangannya di hari kiamat, dikonsumsi di neraka jahanam, kekal selama-lamanya. Subhanallah. Kalau dia tahu nih racun emang ngebunuh dia, akan kayak gitu. Rokok ditinjau dari sisi mengganggu orang lain, pun bisa jadi haram gara-gara mengganggu orang lain. Dan Rasulullah SAW mengatakan al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah kaum yang orang-orang itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Rokok dua-duanya ada. Tangannya dia pegang rokoknya. Lisannya ngebul. Ya, begitu juga Rasulullah SAW mengatakan apa? La dharara wa la dhirar. Enggak boleh ya memudaratkan diri sendiri dan tidak juga memudaratkan orang lain. Makanya kalau kita lihat banyak orang keganggu dengan asap rokok. Ya, kita enggak betah duduk-duduk sebelah orang yang ngerokok. Baunya rokok luar biasa. Dia mengganggu. Belum katanya juga orang yang cuma ngirep apa? Lebih bahaya, Ustaz. Iya, ngisep asapnya doang, kita nggak ngerokok, pasif gitu, itu lebih berbahaya, gitu kan? Ini merugikan banget ya. Dan rokok juga bentuk tabdzir, boros, israf. Kita nggak bakal rela ngelihat orang bakar 5.000 per hari, 5.000 perak per hari. Itu kalau 5.000. Kalau goceng. Kalau rokok berapa sih? Ada 20-an, kalau nggak salah 20-an, 25, mungkin 25.000. Ya, mungkin. Ya segituan. Dan itu bisa habis sehari atau 2 hari. Besoknya nambah lagi, segitu lagi. Ya, ini borosnya segimana gitu loh. Banyak banget gitu loh. Banyak banget dia boros untuk masalah rokok, banyak banget. Dan kalau rokok yang udah dia boroskan itu dia panjang-panjangin mungkin ya, dia susun sampai panjang itu bisa sampai Surabaya dari Jakarta. Bertahun-tahun dia ngerokok tuh. Nah itu sedekah tuh. Masya Allah, masuk surga dia kalau sedekah sampai kayak begitu, benar gak sih? Dan jangan lupa nih untuk orang perokok nih, ya, sumpek banget Anda ngelihat orang curhat nggak punya duit, tapi sambil megang rokok. Ya Syekh, kenapa nggak dibeliin nasi? Tenang keluarga ente, nggak ngemis, ngemis buat beli rokok, Udah miskin, nggak punya duit, anaknya nggak ada susunya, nggak ada pampersnya, ngerokok. Kalau beli rokok ikhlas bener luar biasa. Ya, padahal kita bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang harta kita. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana dia dapatkan dan di mana dia keluarkan. Ya, semua ada pertanggungjawabannya. Dan tentunya seluruh manusia itu tahu bahwa rokok ini buruk dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hal-hal yang buruk. Belum lagi jamaah barakallahu fikum. Allah tuh mengharamkan khamar dan Allah pernah bilang tentang masalah khamar bahwa khamar itu ada manfaatnya. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, tapi keburukannya lebih besar daripada manfaatnya. Ya. Itu khamar yang masih ada manfaatnya. Subhanallah. Ini rokok. Gak ada manfaatnya. Berarti keharaman rokok tersebut tidak diragukan. Jelas. Masya Allah. Dan para ulama-ulama Syafi'iyah ya, mereka ini mengatakan seperti Ibnu Allan. Ya, seperti Ibnu Allan yang dalam kitabnya I'lamul Ikhwani bi Tahrimi Tanawulid Dukhan. Pemberitahuan kepada saudara-saudaraku akan haramnya merokok. Ini ulama Syafi'iyah. Masya Allah. Ini ulama orang sini gitu bahasa kita ya. Orang-orang sinilah. Ya. Wa qad ittafaqal ulama ala hifdzil uqul. Para ulama telah sepakat tentang akal ini mesti dijaga, melindungi dari perubahan-perubahan ya. Atau sesuatu yang bikin fly. Itu nggak boleh, mesti dijaga akal itu. Dan semua orang yang menghisap rokok mengakui bahwasanya ia pasti pening tatkala pertama kali menghisap rokok. Maka hal ini sudah cukup menjadi dalil atau argumen akan haramnya rokok karena semua perkara yang merubah akal dengan model apapun atau mempengaruhi akal dengan mengonsumsinya, maka hukumnya adalah haram sebagaimana rokok. Juga Syihabuddin Ahmad Al-Qalyubi Al-Misri ya. Beliau mengatakan hal yang sama. Sulaiman ibn Muhammad ibn Umar Al-Bujairimi. Ini ulama Syafi'iyah semua nih. Semuanya mengharamkan apa? Rokok. Sulaiman ibn Umar Al-Jamal rahimahullahu taala, beliau juga mengatakan yang sama. Ya, menghisap rokok ya adalah haram. Haram. Dan keharamannya bukan karena pada zat rokoknya, kan, tapi karena ada akibat buruk yang datang. Masya Allah. Ya. Ini perkataan para ulama tentang apa? Rokok dan dalil-dalilnya tentang masalah keburukan rokok yang menjadikan rokok itu haram. Sudah begitu sangat gamblang saja, membahayakan.
kemudian sikap pemborosan saya tadi bisa sampaikan. Mungkin secara fitrah kita kan kalau ngelihat orang bakar duit 20.000, 50.000 dibakar gitu, kemana ya otaknya gitu ya misalnya. Tapi ya kan duit dibakar saat dilinting, cuma kan secara nggak langsung, Masya Allah ya. Dan yang miris itu Sat, dan ini kisahnya atas Sat, ada seorang pasangan rumah tangga itu berkelahi di depan anaknya Sat, karena berebut sebatang rokok. Masa sih? Sorry Sat. Subhanallah. Kali nggak ada uang, bisnis turun, dua yang ngerokok nih suami istri, ya kan, duit habis, berantem Sat, berebut tinggal sebatang satu. rokok di depan anaknya. Akhirnya yang dapat rokok siapa? Istri dong. Bukan ngancam. anaknya. Bisain deh itu anaknya. Allah Ustaz, semoga lindungi kita dari sikap ini Ustaz, Masya Allah. Allah Ustaz. Dan kembali Ustaz, terkait tadi misalnya, iya ya, beralasan, oke Ustaz menjelaskan haram, bahaya. Tetapi Ustaz, kiai saya, tokoh panutan saya, kok kita bisa lihat bagaimana para tokoh, ustadz, tokoh agama gitu kan, yang bahkan mereka yang berlebihan menganggap sosok tertentu adalah wali atau yang memiliki keistimewaan sebagainya itu merokok Ustaz. Nah berarti ada perbedaan pendapat dong. Boleh dong kita ikut yang ini. Gini Ustaz, mungkin ini fenomena yang sering muncul ya di obrolan kita dengan teman-teman gitu. Nih ada tokoh-tokoh ngerokok kok gitu. Ya. Ini gimana Ustaz Hamdi? Taif ya, akhi, yang pertama kita harus sepakati dulu siapa itu wali. Dan benar. Dan ini sudah kita bahas Betul panjang sekali. lebar. Betul sekali. Ya, Ustaz. mungkin bisa ditampilkan sama teman-teman. Insya Allah. Wali itu orang yang soleh, yang mengikuti Al-Quran, mengikuti As-Sunnah, ya, pengikut Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka orang-orang yang betul-betul memiliki ittiba yang luar biasa kepada Nabi SAW. Ya, sehingga kita lihat apakah pertama kita harus sepakati dulu ini betul-betul wali, ya, atau bukan. Taib. Kemudian yang jadi tolak ukur adalah bukan kemudian perlakuan atau perbuatan orang-orang yang soleh sekalipun. Anggaplah ini wali betul. Tapi kalau ternyata perbuatan yang menyelisihi perbuatan Rasul SAW, maka kita nggak boleh ya mencontoh orang tersebut. Sehingga kita dalam beragama itu murni, yang kita ambil adalah Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum. Dan tadi Ustadz Muhammad menyebutkan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi semuanya menunjukkan bahwa rokok itu haram, nggak boleh kita konsumsi. Dan citra rokok ini buruk ya, akhi. Allah, citra rokok ini buruk. Iya, betul. Nggak ada orang yang menganggap bahwa rokok ini sesuatu yang baik, walaupun orang itu merokok. Walaupun orang itu merokok. Kalau dia ngerokok dikira orang soleh itu enggak ya? Ya. Enggak. Terbalik malah. Ya, akhi, citranya udah buruk. Ya, bahkan bisa kita bayangkan gitu ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang sangat kita cintai, budi pekertinya sangat baik, akhlaknya sangat luhur. Apakah kita kemudian menyangka bahwa Nabi menghalalkan rokok? Ana rasa nggak ada orang Muslim, mukmin beriman, cinta kepada Nabi, kemudian dia berani mengatakan bahwa Nabi menghalalkan rokok. Jadi bisa dibayangkan ya bagaimana Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, masa iya sih membolehkan rokok? Ya nggak mungkin, kita nggak, hati kita nih nggak tega untuk mengatakan itu. Dan orang-orang yang merokok pun Ana yakin memiliki perasaan yang sama. Ya, sehingga citra rokok ini buruk. Ya, ini sudah disepakati oleh seluruh manusia. Ya, bahkan sekarang, oke, kita tanya orang-orang yang masih merokok, yang punya anak misalnya. Ya. Ada di antara mereka yang mengajarkan anaknya merokok? Balik. Anaknya nggak boleh ngerokok. Nggak bakalan boleh ngerokok. Bahkan kalau mereka punya bayi, anaknya masih kecil, banyak di antara mereka yang nggak mau ngerokok ketika ada sama anaknya. Kenapa? Karena dia yakin rokok ini buruk, bisa berbahaya bagi anaknya, sehingga dia menjauh, dia keluar rumah dulu, nggak mau ngerokok di dalam dan seterusnya. Ya, ini menunjukkan fitrah kita ya, bahwa kita meyakini bahwa rokok itu buruk. Gitu. Dan juga tadi ya disebutkan ada sebagian orang yang ditokohkan dan lain sebagainya. Ya, akhi, coba tanyakan ya kepada ustadz-ustadz yang masih merokok misalnya, apa adab-adab dalam merokok misalnya? Subhanallah. Apa ada buku rujukan misalnya adab-adab merokok? Satu, membaca bismillah dulu. Tangan kanan. Tangan kanan. Kalau buang abu kan kiri. Tayyib, harus dihabiskan. Karena mubazir. Sama untung-untungnya ya Allah. Ya, sama api-apinya kalau perlu. Subhanallah.
Ya sehingga maksudnya adalah ini udah apa ya, ini alasan-alasan yang disebutkan yang padahal itu nggak ada realitanya sama sekali. Sama sekali. Tadi bahkan ulama-ulama juga sudah menyebutkan tentang pengharaman rokok. Ya, dan ini ijma lah sudah. Ijma antara para dokter dan para ulama. Ya nggak ada khilaf di antara mereka. Kecuali beberapa ulama yang pecandu rokok. Oke. Gitu ya. Iya, Dan ulamanya pun beda. Masya Allah. Allah musta'an. Masya Allah. Ya semoga lindungi kita semua ya, Masya Allah. Baik Ustaz, dan terkait tadi Ustaz, ya sudah mengetahui hukumnya Ustaz ya, tentang bagian hukum rokok, ternyata begitu jelas, begitu gamblang bagi orang yang mereka mencari kebenaran Ustaz ya. Nah kembali ke sikap pribadi Ustaz, ketika misalnya dalam sholat saja, sholat berjamaah di masjid misalnya, ini agak loncat, kita mengetahui bahwa sang imam tuh ahlul hisab gitu Ustaz ya, Masya Allah. Biasa ngehisap rokok gitu Ustaz ya, Masya Allah. Ahlul hisab berjamaah ya. Dan ya itu gimana Ustaz sikap kita Ustaz Muhammad? Apakah tetap berimam di belakangnya ataukah pindah masjid atau bagaimana Ustaz? Iya, barakallahu fikum. Kalau kita berbicara dengan seorang yang merokok, sholatnya sah. Oke, sholatnya sah. Kullu man sahat salatuhu sahat imamatuhu. Siapa yang sholatnya, kalau dia sholat itu sah, maka jadi imam juga sholatnya sah. Jadi pada saat Anda misalnya bermakmum dengan imam ahli hisab tadi yang suka ngerokok, sholat Anda sah. Sholat Anda sah. Tapi imam yang ada di hadapan kita kalau dia ngerokok, dan kita udah tahu hukum rokok ini haram, berarti yang mengerjakan yang haram itu adalah kemaksiatan. Berarti ini imamatul asi. Imam tapi dia suka maksiat. Maksiatnya yang biasanya juga ditonjolkan kepada orang lain. Masuk masjid ngisep dulu, keluar masjid ngisep dulu, ya kan? Ini kan ditonjolin gitu loh. Maksiat ini ditonjolin. Nah, para ulama mengatakan kalau Anda bisa untuk mencari imam yang lain, asal cari imam yang lain. Ya, cari imam yang lain. Sekarang apalagi pada saat kita katakan bahwa rokok itu haram. Rasulullah SAW pernah menceritakan adanya seseorang yang udah letih, udah dekil-dekilan, udah jalan dengan perjalanan yang jauh, lalu diangkat tangan kepada Allah, ya Rabb, minta tolong sama Allah. Tapi dijawab nggak doanya sama Allah? Tidak. Apa kata Rasulullah? Wa mat'amuhu haram. Karena dia mengkonsumsi yang haram. Mengkonsumsi yang haram. Ini rokok haram gitu loh. Lah kok yang konsumsi malah imam kita. Yang mestinya dia orang yang paling bertakwa di antara kita. Bukan orang yang paling bermaksiat di antara kita gitu loh. Ya. Makanya kalau antum bisa cari imam yang lain ya, cari imam yang lain yang tidak merokok. Yang tidak merokok agar bisa menjaga ketakwaan kita juga sebagai makmum dan lancarnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa jadi tambahan efek buruk rokok nih. Iya, karena tokoh ya. Efek buruk rokok adalah doa jadi nggak terjawab. Doanya tidak diterima. Tidak dijabah. Sekarang orang ini dia sudah melakukan adab-adab doa kan. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit kata Rasul. Kemudian dalam keadaan lusuh, dalam keadaan bersafar. Ini semua tanda-tanda bahwa dia akan diterima doanya. Kemudian dia mengatakan ya Rabbi ya Rabb. Ya, dia tawassul dengan nama Allah Ar-Rabb. Ya. Ini harusnya adab-adab doa sudah dilakukan, tapi doanya tidak dikabulkan karena mengkonsumsi yang haram. Masya Allah. Bagaimana dengan yang setiap hari mengkonsumsi haram? Allah Ustaz. La ilaha illallah. Ustaz, mohon maaf jika kalau keluar agak sedikit melenceng. Ini sama dengan larangan memakan makanan yang bau-bauan. Ke masjid nggak sih Ustaz? Larangan makan bawang ya masalahnya. Sahih. Ini untuk para perokok. Easy. Bau. Sabar. Jangan emosi. Aduh. Di sebelah kita sholat, subhanallah, baunya rokok. Ya, akhir Rasulullah SAW melarang orang yang makan bawang fala yaqrabanna musallana. Jangan dekat-dekat musola kami. Loh, itu bawang ya? Bawang. Halal ya? Halal, thayyib. Nggak ada masalah sama sekali. Iya. Ini rokok. Sebelum ke masjid, itu di halaman masjid, tanggung rokoknya dihabisin masuk. Wala minyak wangi, wala apa. Bau. Ya, dan para malaikat itu terganggu dengan apa ya, yang dengannya manusia terganggu gitu loh. Masya Allah. Apalagi ngerokok di masjid lah. Nah, Ustaz. Bahaya. Ada asbak Ustaz di masjid Ustaz. Kenyataan di lapangan. Dan alhamdulillahnya mungkin sebagian masih ada fitrah Ustaz. Ngerokoknya di pelataran
Gak berani di tengah dalam masjid Ustaz. Asbaknya ada tulisan masjid ini. Allah Ustaz. Allah Ustaz, Allah Ustaz. Gimana Ustaz? Ya Allah di masjid. Lebih sama ya Allah. Sama. Masya Allah, Masya Allah, Merokok di Masya Allah. masjid, subhanallah. Ya, jelas para ulama menyebutkan ya bahwa tempat yang mulia, tempat yang suci, ya ketika keharaman itu dilakukan di tempat tersebut, maka dia akan menambah buruk ya maksiat tersebut. Ya maksiat itu beda ketika dilakukan di Indonesia sama dilakukan di Mekah. Ya, bobotnya itu beda. Ya sama halnya ketika kita rokok di jalanan sama rokok di masjid, ya bobotnya beda. Ya lebih parah. Na'udzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Baik. Dan Ustadz, Masya Allah, kembali mohon nasihatnya Ustadz. Sebuah yang miris Ustadz ya, semoga Allah berikan keberkahan kepada negara kita tercinta dengan 80% muslim. Tetapi ya kalau dalam masyafal, Ustadz bisa lihat ya, perjalanan dari rumah ke tempat kita syuting kan, iklan rokok di mana-mana gitu kan Ustadz. Ya, tampak berarti kan legal gitu ya, diperbolehkan. Jadi itu gimana Ustadz menyikapi pelegalan rokok oleh negara? Bagaimana Ustadz ya, sikap kita seharusnya Ustadz? Cukup mendoakankah atau bagaimana Ustadz? Begini, kita pertama udah sepakat bahwa rokok adalah sebuah kemungkaran. Ya. Kita lihat apa kata Nabi SAW tentang Sallallahu alaihi wasallam. seseorang yang melihat kemungkaran. Kata Nabi SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Fa illam yastati' fa bilisanih, fa illam yastati' fa biqalbih wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia mengingkari kemungkaran tersebut dengan tangannya. Kalau dia tidak bisa, maka dengan lisannya. Jika dia tidak bisa, maka dengan hatinya. Dan itu adalah lemah-lemah iman. Di sini Nabi SAW menyebutkan 3 tahapan dalam mengingkari kemungkaran. Yang pertama adalah mengingkari dengan tangan. Ya, sabar dulu ya. Jangan terus Udah pengen. dihancur-hancurin iklan rokok. Tapi yang memiliki kekuatan, wewenang, bisa melakukan dengan tangan, maka dia boleh melakukannya. Siapa? Seperti orang-orang yang memiliki orang-orang yang di pemerintahan misalnya, orang-orang yang memiliki jabatan, kekuasaan, mereka yang berhak untuk mengingkari kemungkaran dengan tangan mereka, merubah kemungkaran tersebut. Dan ini juga berlaku kepada seorang ayah di rumahnya misalnya. Kalau melihat anaknya merokok, misalnya ambil rokoknya kemudian buang, nggak masalah. Dia mengingkari dengan tangannya karena dia punya wewenang atas anaknya. Begitu juga suami atas istrinya misalnya. Ya kalau kemudian ada istri yang ngerokok, boleh diambil kemudian dibuang. Ya karena dia punya wewenang atas istri tersebut. Ini tahapan yang pertama dalam mengingkari kemungkaran. Tahapan yang kedua adalah dengan lisan, dengan menjelaskan. Ya maka ini untuk orang-orang yang nggak punya wewenang, tapi dia tahu tentang keharaman rokok. Dia punya ilmu tentang hal tersebut. Maka dia sampaikan. Ya, dia sampaikan. Ya, semampu dia. Kemudian tahapan yang ketiga adalah mengingkari dengan hati. Mengingkari dengan hati. Apa maksud dari mengingkari dengan hati? Yang pertama adalah dia meyakini bahwa ini adalah kemungkaran. Ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia meninggalkan tempat dilakukannya kemungkaran tersebut. Ya, jadi mengingkari dengan hati itu bukan cuma sekedar di hati aja dia meyakini kemungkaran. Tapi ketika dia duduk sama orang-orang yang merokok atau melakukan kemungkaran yang lain, hendaknya dia beranjak pergi dari tempat tersebut. Ya, sebagai bentuk pengingkaran dia dengan hati. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman, kata Rasulullah SAW. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa kita ingkari sebisa kita, semampu kita. Ya, apa yang bisa kita lakukan dari tahapan-tahapan tersebut, kita lakukan. Ya, dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang yang lebih dari kemampuannya. Ya, dan juga tidak serta-merta kemudian ketika pemerintah itu melegalkan kemudian malah rokok menjadi halal ya. Sebagaimana yang sering kita jelaskan bahwa aturan agama itu lebih besar daripada seluruh aturan yang ada di muka bumi ini. Ya, bahkan jika cakupannya sebesar negara, ya tetap aturan agama itu lebih kita prioritaskan dan lebih kita kedepankan daripada aturan-aturan yang lain. Masya Allah. Seperti itu, Allah a'lam. Dan hal ini terjadi ya karena memang masyarakat kita merokok juga saat ya, sehingga iklan tampaknya rokok ya. Masya Allah. Banyak yang mengkonsumsi. Betul. Makanya semoga kedepannya kita bisa lebih menggalakkan iklan-iklan kebaikan kan seru saja. Iklannya TR Talks gitu kan ya, atau ajakan kajian gitu kan. Masya Allah. Aduh, semoga Allah wujudkan, Masya Allah. Dan saat nih, seperti biasa, ini yang sering terungkap ketika kita sampaikan bahwa rokok ini haram adalah, lalu bagaimana nasib para buruh pabrik rokok atau mereka para petani tembakau, Ustadz misalnya, ini bagaimana nih?
bawa data lagi Ustaz. Masya Allah. Bawa data bahwa ini pabrik rokok tuh menyerap banyak pekerja dan juga membuka lapangan kerja Ustaz. Nah sebagai catatan bahwa tenaga kerja yang diserap oleh sektor industri rokok itu ada sekitar 5,98 juta orang. Yang terdiri dari 4,28 juta adalah pekerja di sektor manufaktur dan distribusi, pabrik dan juga distribusi pemasaran dan sebagainya. Dan 1,7 juta bekerja di sektor perkebunan tembakaunya. Masya Allah. Dan juga nih Ustaz, sebuah fakta menarik. Ketika meski ada corona, penerimaan negara dari cukai rokok itu naik Ustaz. Ya, setelah mungkin sebelumnya kemarin sempat kita bahas miras itu memiliki pemasukan sekitar 47 triliun ya kalau nggak salah ya. Mohon dikoreksi jika salah ya di ininya. Nah untuk di rokok itu tahun lalu pemasukan cukai di tahun lalu itu 133,08 triliun. Duit tuh. Bukan daun kan? Banyak kan? Banyak banget. Uang dimasukkan via cukainya ya, cukai rokoknya, Masya Allah. Dan ketika corona itu naik menjadi 146 triliun. Subhanallah. Di rumah melulu kali. Iya, Masya Allah di rumah melulu. Nah ini mereka beralasan masukan negara, kemudian ini gimana nasib kan mereka muslim juga gitu kan saudara kita. Mohon nasihatnya Ustaz. Taib, ya akhi barakallahu fik. Nggak ada yang lebih penting dari agama. Nggak ada yang lebih besar daripada agama kita. Kalau sekali lagi, kalau kita sudah yakin bahwa itu haram, ya kita nggak mungkin melakukan yang haram demi mendapatkan uang. Kita melakukan yang haram demi mendapatkan jabatan. Kita melakukan yang haram untuk profit duniawi. Ya akhi, Allah subhanahu wa ta'ala jelas-jelas melarang kita untuk saling tolong-menolong dalam keburukan. Ya, apalagi sekarang ya pekerjaan yang berkaitan dengan membuat atau mendistribusikan rokok yang hukumnya itu haram. Ya maka jelas bahwa kita nggak bisa mengatakan ini kemudian jadi halal ya, karena berdasarkan banyaknya orang yang bekerja di tempat tersebut, nggak mungkin. Karena pada dasarnya ya jika perkara haram itu dibolehkan karena alasan lapangan pekerjaan, maka nggak ada lagi sesuatu yang haram di dunia ini. Antum silahkan sebut apa perkara haram, pasti di baliknya ada bisnis dan ada profit yang didapat. Baik. Rokok, kemudian miras, narkoba, zina. Semua ada terbentuk lapangan pekerjaan di sana. Industrinya bahkan. Ya, ada orang-orang yang bekerja di hal-hal tersebut. Sehingga kalau kemudian kita legalkan berdasarkan itu, maka akhirnya yang haram ini nggak ada yang ditinggalkan. Dan ya akhi wallah, sabar ya. Kemudian berdoa kepada Allah supaya mendapatkan lapangan pekerjaan yang baik. Dan ketika kita meyakini untuk meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti yang lebih baik. Ya, Nabi SAW mengatakan innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jal illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikan untukmu yang lebih baik daripadanya. Ya, jadi keyakinan ini harus diluruskan ya, dan harus betul-betul terpatri kuat di dalam hati kita. Jangan sampai kemudian angka-angka yang disebutkan tadi melemahkan iman kita, akhirnya kita melakukan yang haram demi mendapatkan profit tersebut. Masya Allah. Wal'iyadzubillah. Karena fungsi kita dakwah tauhid saja. Pemberi rezeki adalah Allah dan menjemputnya dengan cara yang halal saja. Masya Allah, Masya Allah. Baik Ustadz. Nah, alhamdulillah. Kemudian jika saya sedikit beralih ke teman-teman kita yang sudah mengetahui hukumnya tentang rokok ini Ustaz. Kepada mereka yang berusaha di sektor industri kuliner misalnya kan, buka warung makan, coffee shop, Ustaz. Nah gimana Ustaz ya? Menyediakan asbak misalnya ya, kan supaya kita bersih ya, supaya mereka nggak merokok sembarangan dan sebagainya. Itu gimana Ustaz untuk menjaga kebersihan, kita menyediakan asbak atau tempat khusus merokok bagi pengunjung itu? Bagaimana sikap seharusnya untuk pelaku usaha di bidang rumah makan atau coffee shop misalnya? Barakallahu fikum. Kalau dia memiliki kewenangan, itu coffee shopnya punya dia, udah tulis emang peraturannya nggak boleh ngerokok di coffee shop itu, gitu loh. Ini kan lebih aman buat semuanya. Betul. Lebih aman. Betul. Ya, lebih aman. Adapun qadarullah dia bukan pemilik saham terbanyak, akhirnya repot, maka dia semampu mungkin untuk mengucilkan para perokok. Bikin gak nyaman tuh para perokok. Iya gak sih?
tempat sendiri misalnya ngebul aja sendiri deh. Tempatnya pisah, sempit, menyusahkan, ya misalnya gitulah. Ya, biar mereka nggak tebar racun di mana-mana. Gitu loh. Intinya dibikin mereka Minimalisir enggak dan mereka nggak luas gitu dalam merokok tuh nggak luas. Begitu juga mungkin teman-teman yang di tongkrongan gitu ya. Sering-sering sampein misalnya rokok nih gak benar, rokok nih gak bagus, aduh jangan rokok dulu deh, gitu loh. Gue nggak bisa nyium asap misalnya begitu-gitu. Insyaallah. Agar perokok ini nggak terus enak-enakan. Kalau nongkrong ada kita aja nyalain rokok lagi, nyalain rokok lagi, ya bikin mereka nggak nyaman gitu loh, bikin mereka nggak enak yang dengan itu mereka nggak ngerokok. Ya. Ya kan, Insyaallah. minimal depan kita udah nggak ngerokok, kita juga enak gitu loh, nyaman sama mereka gitu. Begitu juga di tempat-tempat seperti itu, Masya coffee Allah. shop gitu-gitu. Masya Dan Allah. kalau di tempat umum kayaknya apa ya? Sebagian orang yang merokok tuh izin, Zat. Masya Allah. Oh, Ya. boleh saya merokok misalnya Iya. di sini kan. Kalau gitu enak ya kan, kita bisa oh maaf ini nggak bisa. Nah, walaupun sebetulnya kalau dia kemudian di samping kita misalnya di tempat umum ya, di tempat umum dia merokok, tegur ya, akhi. Ya. Ditegur dengan baik-baik gitu ya. Maaf Pak, ini saya nggak bisa menghirup udara rokok misalnya. Saya bawa anak nih misalnya gitu ya. Ya. Haram Pak itu Pak. Gitu. Masya Allah. Kaget dia bisa kaget. Coba aja ya. Masa harap lihat TR Talk dong. Ya gitu. sih. Yang intinya yang santun lah ya, Betul, sopan betul. yang santun. Semoga memudahkan ya, dan terbukti beberapa teman-teman juga sudah mulai menerapkan hal ini dan bisa ternyata. Cuman kekhawatiran aja saat bahwa tetap bisa asik kok nongkrong di coffee shop tanpa rokok gitu ya. Apalagi ngobrol dengan teman, bahas ilmu, Masya Allah. Luar biasa, Masya Allah. Nyalain rokok mesti karena Allah. Ya. Udah. Masya Allah, betul sekali Ustaz. Kalau nggak susah. Dan terbukti saat karena Allah Ramadan bisa yang tahan ya. Pagi sore Ayo, gitu kan. betul. Ya, Masya Allah. Sore Tinggal nggak nambah lagi aja. Begitu keinginan itu hilang, udah pas maghrib merokok lagi. Itu kan karena Allah semua tuh sampai maghrib. Dia khawatir puasanya nggak diterima, puasanya batal. Kan begitu maghrib udah Ya. hilang tuh kekhawatiran di tentang Allah itu hilang. Makanya dia ngerokok lagi. Makanya mesti karena Allah memang. Masya Allah. Dan juga untuk membantu mereka mungkin duduk sama teman-teman yang nggak ngerokok. Oh iya. Itu penting tuh. Rubah Punya lingkungan- teman-teman yang nggak ngerokok. Rubah lingkungan saat. Betul. Kalau lingkungan semuanya pada merokok, nganggep rokok sesuatu yang biasa, ya akhirnya dia bakal ngerokok terus. Ke bawah lagi ya, Masya Allah. Masya Allah. Allahul musta'an. Baik Ustaz, nah Alhamdulillah nih sudah mulai tahu berikhtiar, azam, saya mesti berhenti merokok. Tapi boleh ya Ustaz, di rokok, nge-vape dulu ya, nge-vape, ya kan, shisha nih gitu kan, atau rokok elektrik dan sebagainya Ustaz. Dengan alasan ya berproses bro ya, anak rokok, tembakau, oke dah, enggak gitu kan. Beralih ke vape Ustaz. Ini gimana Ustaz? Vape, ke vape meninggalin vape proses dulu lah. Vape sini nggak beres-beres, proses mulu. Iya nggak sih? Ngebul tuh Ustaz. Ngebul mulu ya. Padahal vape atau yang lainnya tinggal ditinjau. Ini hukum apa namanya? Keburukannya gimana? Ya, lebih Kalau bahaya sama lagi. sama rokok nggak boleh berarti dalam Islam. Bahkan lebih bahaya Ustaz. Dan ya kan bahkan lebih bahaya. Berarti ini sama aja nggak boleh gitu loh, nggak boleh. Kalau mau ngurangin proses ya dari sebungkus setengah bungkus, dari setengah bungkus turun lagi, itu baru proses namanya. Bukan pindah ke tempat yang lain. Nanti kalau mau keluar dari situ proses lagi. Ya, Iya nggak sih? Wah, untuk para perokok, wara lah. Kalau Anda akan ditanya dengan harta yang Anda keluarkan untuk rokok itu bakal ditanya. Masya Allah. Pasti ditanya. Makanya barakallahu fikum untuk para perokok memiliki keinginan yang kuat untuk meninggalkan rokok karena Allah dan minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dijauhin semua dari rokok, juga keturunan-keturunan kita dan seluruh kaum muslimin nih, jauh dari rokok. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, semoga Allah mudahkan ya buat teman-teman semua. Masya Allah, fasabiqul khairat, karena kita nggak tahu kapan umur Ustaz ya. Masya Allah, betapa ngeri tadi yang telah disampaikan oleh Ustaz, ancaman-ancamannya bahaya, bahkan itu nggak cuma merugikan diri sendiri tapi juga membahayakan buat orang lain. Masya Allah, semoga kita bisa memudahkan, Allah mudahkan teman semua insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman sekalian, demikian TR Talks pada kali ini. Alhamdulillah tentunya kami Ustaz mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua Ustadz yang telah berkenan meluangkan waktu bersama kita. Dan juga kami ucapkan terima kasih nih buat teman-teman yang telah mensupport kegiatan kita kembali sama Say Is Different yang telah mensupport wardrobe kita. Masya Allah. Pakaian muslim yang update dengan potongan ukuran yang nyaman, bahan juga terbaik, kemudian juga desain yang terus update, Masya Allah. Miliki dari mulai ujung kepala hingga ujung kaki produk, ada koko, kurta, ada jubah juga, ada sirwal, kemudian juga kedepannya akan ada sepatu, Masya Allah, semoga memudahkan. Silakan teman-teman semua untuk kepoin Instagramnya, buka lihat katalognya, bisa pesan lewat online, baik itu DM Instagram ataupun langsung datang
datang langsung ke Samase Home Buah Batu Bandung, itu pusatnya yang memiliki produk offline khusus yang tidak dijual online, atau juga bisa menghubungi 60 cabang lebih yang berada di seluruh Indonesia. Masya Allah, semoga Allah memudahkan, dan Samase is really different, Masya Allah. Dan juga nih, daripada rokok saatnya nggak ada manfaat, lebih baik kita minum yang halal plus menyehatkan nih Ustaz. Telah hadir di hadapan kita, Masya Allah. Ini liquid vape bukan ya? Bukan, ini madu ya. Ini madu teman-teman sekalian. Madu Rauhani nih, Masya Allah. Ini dari Being Healthy. Masya Allah, Being Healthy, madu murni asli dari hutan Indonesia tanpa proses pemanasan dan tanpa tambahan pemanis. Udah manis kayak kamu, ngapain dimanisin lagi? Masya Allah. Kemudian juga, ya, Being Healthy berasal dari nektar atau sari bunga dari lebah hutan, sehingga kandungan gizi dalam madu terjaga dengan baik. Nah, produk Being Healthy ada beberapa jenis madu, Ustaz. Ada madu dengan nektar sari bunga multiflora ini ya, Masya Allah. Ini multiflora, Masya Allah, Rohani. Itu juga ada madu dengan akasia, Ustaz. Madu yang lebahnya ngambil nektar pohon akasia, Ustaz. Lebah penghasil madunya beda, tetapi rasanya lebih manis dan agak asam itu, Ustaz. Nah, ada kemasan 500 gram, kemudian juga 330 gram, dan juga ada ukuran 35 gram atau setara dengan 9 sendok teh yang praktis dibawa kemana-mana. Madu Being Healthy rasanya manis, alami madu hutan, bersifat tonik atau penguat sebagai sumber energi, cocok buat yang suka olahraga, dan aktif dan aman buat pemulihan setelah sakit. Oke, buat yang mau nambah madu, mau beli madu maksudnya, langsung saja cek Instagramnya, ya, follow dan pesan di @beinghealthy.co, Masya Allah, dan atau bisa pesan di marketplace ya favorit kamu, atau via WhatsApp, atau tinggal DM. Being Healthy, madu murni asli buatan Indonesia. Masya Allah, barakallahu fikum. Semoga berkah usahanya. Kita akan cobain madu setelah ini, Masya Allah. Semoga memudahkan. Dan jangan lupa ya, like, follow Instagram, YouTube, Spotify, dan sebarkan kebaikan. Dan semoga Allah berikan kepada kita semangat untuk terus bisa belajar, Masya Allah. Ustaz, terima kasih banyak. Dan kita akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.